kaum muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah dan senantiasa mencurahkan segenap nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dan di antara nikmat terbesar yang masih bisa kita rasakan sampai detik ini adalah masih Allah titipkan kepada kita nikmat kehidupan yang dengannya alhamdulillah telah bisa pula kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, melaksanakan ibadah penuh selama 1 bulan lamanya di bulan suci Ramadan. Dan pada hari ini kita berkumpul sama-sama melaksanakan salat Idul Fitri. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, semoga segenap ibadah yang sudah kita kerjakan mulai dari awal Ramadan sampai hari ini, mudah-mudahan semuanya diterima sebagai amal saleh di sisinya dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan rangkaian salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita istiqamah berada di jalan beliau, dan mudah-mudahan nanti kita juga dikumpulkan bersama dengan beliau di dalam surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, anani amama alim ulama cerdik pandai beserta seluruh kaum muslimin dan muslimat, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, tanpa terasa kita telah betul-betul sama-sama meninggalkan bulan suci Ramadan, dan pada hari ini kita telah memasuki bulan Syawal tanggal 1 tahun 1446 Hijriah. Bukan main begitu besar rasa kebahagiaan kita berjumpa dengan Idul Fitri di tahun ini. Masih terngiang dalam ingatan kita di bulan Bapak, bagaimana kita mengisi bulan Ramadan kita dengan ibadah. Masih terkenang juga bagi kita semua bagaimana kita mengisi hari-hari kita dengan makan sahur lalu berbuka puasa bersama. Siangnya kita menahan tidak hanya yang haram, yang halal pun juga kita tahan. Malamnya kita isi dengan salat tarawih. Di sela-selanya kita isi, kita membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah dan juga amal ibadah lainnya. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, tidak satu pun di antara kita yang mengetahui apakah ibadah Ramadannya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak satu pun di antara kita malaikat datang kepadanya lalu mengabarkan kepada dirinya, wahai fulan, puasamu telah diterima. Wahai fulan, salat tarawihmu, tilawahmu, sedekahmu semuanya diterima oleh Allah. Tak satu pun di antara kita yang mendapatkan kabar itu. Tapi walaupun kita tak mendapatkan informasi seperti itu kaum muslimin, para ulama kita memberikan kabar baik bahwa ternyata ada tanda-tanda, ada ciri-ciri bagi orang yang diterima ibadahnya selama bulan suci Ramadan. Siapa mereka itu? Para ulama menjelaskan di antara ciri dan tanda orang yang ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah selesai Ramadan berlalu, dirinya masih dimudahkan untuk kembali melanjutkan ketaatan yang sudah dia kerjakan selama bulan suci Ramadan. Maka kalau Ramadan berlalu tapi kebiasaan yang kita kerjakan selama Ramadan masih bisa kita lanjutkan, maka ini kabar baik di bulan Bapak. Boleh jadi ini tanda bahwa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kajian Idul Fitri kita pada pertemuan kali ini adalah bagaimana kita melestarikan nilai-nilai Ramadan di luar bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada begitu banyak ibadah yang sudah kita kerjakan selama Idul Fitri, dan itu nanti yang akan kita usahakan, kita lestarikan di luar kita melaksanakan hari-hari Ramadan. Apa di antara ibadah yang bisa kita kerjakan? Yang pertama, selama Ramadan alhamdulillah kita telah berikan waktu kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan.
Maka kalau kita termasuk yang diringankan oleh Allah untuk kembali melanjutkan puasa ini, mudah-mudahan itu tanda bahwa kita termasuk yang diterima ibadah puasanya oleh Allah. Maka kalau seandainya di bulan Ramadan kita berpuasa, ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana, thumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annama shoma ad-dahr," atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia lanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia sama seperti puasa sepanjang masa. Masya Allah, luar biasa. Puasa Ramadan 1 bulan lamanya, kita tambah 6 hari di bulan Syawal, kata Nabi seperti kita puasa sepanjang masa. Coba kita tanya diri kita kaum muslimin, adakah kita yang sanggup puasa sepanjang masa? Tak sampai kita libur-libur, semuanya kita puasa, tak seorang pun di antara kita yang mampu. Tapi Nabi katakan, sepuasa kita di bulan Ramadan tambah 6 hari saja di bulan Syawal, seperti kita puasa sepanjang masa. Kenapa bisa seperti itu kaum muslimin? Karena kita menyadari di dalam Islam setiap kebaikan itu Allah lipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat. Maka kalau ada orang puasa Ramadan 30 hari, dia tambah kemudian dengan 6 hari, 36 hari lamanya, kali 10 kebaikan sama dengan 360. Maka itu sudah setara dengan jumlah hari-hari dalam setahun. Maka siapa yang tahun ini puasa Ramadan, ditambahnya 6 hari di bulan Syawal, tahun besok datang lagi Ramadan, dia puasa Ramadan tambah 6 hari di bulan Syawal, begitu seterusnya setiap masa, maka sepanjang dia mengerjakan hal itu sudah sama seperti dia melaksanakan puasa sepanjang masa. Maka mari semangati diri kita kaum muslimin. Ramadan telah kita tinggalkan, lanjut setelah Ramadan kita bangunkan diri kita lagi. Mumpung kita masih terbiasa bangun pagi, mumpung kita belum susah untuk makan sahur, dan puasa 6 hari di bulan Syawal tidak harus berurutan, tidak harus dimulai tanggal 2 Syawal, tidak. Boleh berurutan, boleh berselang-seling. Yang penting apa? Kita mengerjakannya selama di bulan Syawal. Kalau ini kita lakukan, mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang diterima ibadah puasanya di bulan suci Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, selama Ramadan kaum muslimin kita membiasakan diri kita salat tarawih dan juga witir. Maka begitu Ramadan berlalu, mari kita motivasi diri kita setiap malam, kita upayakan kita masih menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat malam. Memang tidak ada tarawih di luar Ramadan, tapi ingat, sholat tarawih maupun witir yang kita kerjakan itu merupakan bagian dari qiyamul lail, mengisi waktu malam kita dengan sholat malam. Mulai dari ba'da isya sampai sebelum subuh, itu waktu yang begitu panjang. Maka kalau Ramadan kita bisa mengerjakan 11 rakaat misalnya, kalau bisa kita kerjakan di luar Ramadan seperti itu, luar biasa. Tapi kalaupun kita tidak mampu, seminimalnya kaum muslimin laksanakan 2 rakaat, lalu tutup 1 rakaat dengan witir, maka ini cukup untuk kita mengisi malam kita dengan qiyamul lail. Karena bagaimanapun juga qiyamul lail ini merupakan sebuah ibadah yang merupakan kebiasaan orang-orang soleh di masa sebelum kita. Tak mampu kita setiap malam, minimal sekali seminggu kita isi. Jangan sampai ibu dan bapak, Ramadan tiap malam kita kemampukan diri kita untuk tarawih, kita luangkan waktu kita sholat witir, tapi di luar Ramadan seolah-olah kita tak pernah kenal lagi dengan sholat malam. Maka upayakan sebelum kita tidur, kalau seandainya mampu laksanakan 2 rakaat tambah 1 witir, atau mampu kita tahajud sebelum subuh kita sudah bangun jam 4:30, maka ini waktu yang cukup, laksanakan 2 rakaat minimal tambah 1 witir. Mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa kita diringankan oleh Allah untuk kembali melanjutkan ibadah sholat malam kita di luar bulan suci Ramadan. Ini ibadah yang nomor 2. Adapun ibadah yang nomor 3, bahwa di bulan suci Ramadan banyak sekali kita saksikan kaum muslimin berlomba-lomba membaca Al-Quran. Maka setelah Ramadan berlalu, jangan sampai kebiasaan baik ini justru hilang dalam kehidupan kita. Bukankah Nabi mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Siapa yang membaca 1 huruf saja dari kitab suci Al-Quran, maka dia dapat kebaikan. Wal hasanah bi asyri amthaliha. Dan setiap kebaikan itu Allah lipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat. Nabi tak pernah bilang alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf,
lam satu huruf dan mim satu huruf. Artinya apa kaum muslimin? Andai ada di antara kita dia baca alif lam mim saja, maka dia dapat pahala 3 dikali 10, 30 kebaikan. Dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 hurufnya ibu dan bapak. Dibacanya Bismillahirrahmanirrahim dapat dia pahala 19 dikali 10, 190 kebaikan. Coba bayangkan ibu dan bapak, membacanya tidak lama, tidak sampai 1 menit. Membacanya pun gratis, tidak perlu membayar. Tapi dengan waktu yang sebentar dapat kita pahala 190. Bagaimana pula kalau yang dia baca surat Al-Fatihah, setelah itu dia lanjutkan surat Al-Baqarah, lanjut lagi surat Al-Imran, lanjut An-Nisa, sampai selesai dia baca Al-Quran sampai surat An-Nas. Coba bayangkan kaum muslimin, ada berapa banyak huruf yang dia baca? Luar biasa banyaknya. Dalam satu artikel dikatakan bahwa jumlah huruf dalam Al-Quran itu mencapai 1.027.000 huruf, ya, lebih daripada itu. Artinya apa? Andai ada orang kaum muslimin selama Ramadan kemarin dia baca Al-Quran mulai dari awal surat Al-Fatihah berakhir sampai surat An-Nas, khatam minimal sekali. Coba bayangkan kaum muslimin, dia mendapatkan pahala kebaikan 1.027.000 huruf dikali 10, maka dia dapat pahala kebaikan 10 juta banyaknya. Sungguh jumlah nominal yang tidak sedikit kaum muslimin. Di hari lebaran ini, hari raya di mana kita mengenal di mana-mana orang berbagi THR. Coba tanyakan kepada diri kita, ada tidak di antara awak mendapatkan THR 10 juta ibu dan bapak? Kalau dari manusia tidak dapat kita THR 10 juta, minimal yang khatam Al-Quran kemarin dapat dia pahala 10 juta kebaikan. Masya Allah, luar biasa kebaikan yang tidak sedikit ibu dan bapak. Maka mari di luar Ramadan kita semangati diri kita, kembali kita buka Al-Quran kita itu. Tidak setiap kalimatnya saja, tidak setiap katanya saja, bahkan setiap huruf yang kita baca itu pahala. Jangan sampai baca pesan di WA kita buat ibu dan bapak berlama-lama, buka media sosial niatnya 5 menit jadi 50 menit. Tapi entah pahala yang kita dapatkan entah kita. Tapi coba Al-Quran yang kita baca 5 menit saja kita duduk, pasti itu isinya pahala. Maka setelah Ramadan berlalu ini kebiasaan baik, jangan sampai dia hilang. Luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keempat, di antara kebiasaan juga yang sering kita kerjakan selama Ramadan adalah kita menjadi lebih murah untuk bisa bersedekah, menyisihkan sedikit harta yang kita berikan. Nabi kita menjadi tauladan, karena Rasulullah ajwadun nas, Nabi itu orang yang paling dermawan. Ketika Ramadan datang, kedermawanannya meningkat, bahkan seperti angin yang berhembus. Murah sekali beliau bersedekah. Maka dari itu kaum muslimin, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, setelah kita melewati Ramadan, apa saja kebaikan yang sudah kita kerjakan termasuk sedekah di dalamnya, mari kita lanjutkan. Dan hari ini sudah sama-sama kita praktekkan. Masjid kita membutuhkan bantuan, TPQ kita akan dibangun, mari titipkan rezeki kita di sana. Kita sayang dengan harta, titipkan harta kita di jalan Allah. Semua manusia pasti cinta dengan harta, tapi yang betul-betul cinta adalah siapa yang dia cinta dengan harta, dia ingin kembali lihat hartanya di hari kiamat. Maka orang yang cinta harta sebenarnya adalah mereka yang segera kirimkan uangnya, dia kirimkan hartanya untuk kembali dia bertemu di hari kiamat. Apa yang kita kumpulkan ibu dan bapak, apa yang kita simpan di rekening tabungan kita, belum tentu kita yang menikmatinya. Capek-capek kita kumpulkan, besok meninggal dunia kita tak ada satupun yang kita bawa. Apa yang kita makan semuanya jadi kotoran, apa yang kita berikan kepada pakaian perlengkapan semuanya jadi usang, dan apa yang kita sedekahkan itu yang nanti mengabadi di jalan Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Sampai-sampai datang nanti ketika seseorang didatangi oleh ajal, berkata dia kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, andai diberikan kepadaku nyawa sedikit lagi, berikan tangguh, aku akan bersedekah ya Allah, dan aku akan menjadi orang saleh. Para ulama menjelaskan kenapa orang yang kalau dia kedatangan sakaratul maut, kenapa dia minta dipanjangkan umur. Bukan salat yang mau dia kerjakan, bukan puasa yang mau dia kerjakan, tapi dia minta, dia mau sedekah. Dijelaskan oleh para ulama, ketika seseorang meninggal dunia ditampakkan kepadanya amal perbuatannya. Dan ternyata di antara amal yang paling banyak pahalanya itu, yang memberikan efek luar biasa itu diantaranya adalah sedekah.
Maka dari itu kaum muslimin, Ramadan telah berlalu, tapi jangan sampai nilai-nilainya hilang dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan menjalankan berbagai macam ketaatan tadi di luar bulan suci Ramadan, Allah jadikan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah betul-betul berlalu meninggalkan kita semua. Tapi jangan sampai segenap ibadah dan ketaatan yang sudah kita kerjakan justru hilang dan berlalu begitu berlalunya bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan, tentu yang kita sembah juga adalah Allah. Ketika Ramadan berlalu, kita tidak sedang menyembah siapa-siapa kecuali kita tetap juga menyembah Allah. Maka siapa yang dia hanya taat ketika di bulan suci Ramadan, seolah-olah bukan Allah yang dia sembah. Dia semangati dirinya beribadah ketika Ramadan, seolah-olah Ramadan yang dia cari, Ramadan yang dia sembah. Maka ketahuilah, siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan telah berlalu. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah akan ada selamanya. Maka mari kita lanjutkan ibadah kita. Mudah-mudahan ini menjadi tanda bahwa Allah menerima ibadah puasa Ramadan kita, dan semoga nanti kita juga dikumpulkan bersama dengan Nabi kita di dalam surga hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadaita, wa la maridan illa shafaita, wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sadaqatina wa tilawatina wa kulla a'malina salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril Islam wa 'izzal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filastin wa fi Suriya wa fil Yaman wa fil Iraq wa fi Afghanistan wa fi Indonesia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.